Aku tidak pernah menyangka, ibu bisa berubah secepat itu, bahkan sampai bikin aku bingung dan takut. Halo, namaku Siska. Aku sekarang 20 tahun. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tepatnya di Purwokerto. Ceritaku dimulai setelah ayahku mendapat pekerjaan baru di luar kota, dan aku tinggal bersama ibu di rumah kami. Ayahku seorang pegawai negeri, dan kepergiannya membuat suasana rumah jadi berbeda. Aku anak tunggal, dan selama ini aku sangat menghormati ibu. Dia wanita rumah tangga, usianya 40 tahun, selalu memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat dengan rapi. Aku tidak pernah melihatnya memakai pakaian yang terlalu terbuka atau pendek. Namun, setelah ayah pergi dan musim panas datang, aku mulai memperhatikan perubahan yang aneh pada ibu. Semua ini bermula saat ayahku menerima kontrak kerja di luar Jawa Tengah, dan aku tinggal berdua dengan ibu. Sebelumnya ibu selalu memakai kebaya panjang dan jilbab yang rapi. Tapi entah kenapa, musim panas itu, ibu mulai mengenakan pakaian yang lebih tipis dan kadang lebih pendek dari biasanya. Awalnya aku pikir mungkin karena cuaca yang panas, tapi lama-lama aku merasa ada sesuatu yang berbeda dan aku tidak mengerti apa maksudnya. Aku masih ingat betul, ayah saat pergi sempat membelikan aku sebuah laptop supaya aku bisa belajar dan berkomunikasi dengannya. Ibu tidak pernah punya ponsel, bahkan tidak mengerti apa itu media sosial. Tapi beberapa minggu setelah ayah pergi, ibu mulai belajar memakai laptop itu. Awalnya aku ajari dia mencari informasi sederhana, seperti resep masakan atau berita. Tapi setelah beberapa lama, ibu mulai menghabiskan waktu di depan laptop sampai larut malam. Rasa penasaranku semakin besar. Aku mulai mengintip apa yang ibu lakukan di laptop saat malam hari. Aku sengaja pura-pura tidur agar ibu merasa nyaman menggunakan laptop tanpa curiga. Suatu malam, aku melihat ibu mengenakan pakaian yang lebih terbuka dari biasanya, dan saat itu aku benar-benar ingin bertanya, kenapa ibu berubah seperti ini? Tapi aku urungkan niat itu, aku pikir mungkin ibu hanya menyesuaikan diri dengan cuaca. Ketika ibu menggunakan laptop, aku mendengar suara-suara aneh dari kamar sebelah. Aku merasa tidak nyaman tapi juga penasaran, akhirnya aku mengintip. Aku melihat ibu sedang berbicara di telepon genggam yang aku tidak tahu dari mana dia dapatkan. Suaranya berbeda, tidak seperti biasanya. Aku mendengar kata-kata yang membuatku terkejut dan bingung. Aku tidak pernah membayangkan ibu yang selama ini aku hormati bisa melakukan hal seperti itu dengan seorang pria lewat telepon. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan apa yang aku dengar, dan aku merasa hatiku hancur. Bagaimana mungkin ibu berubah seperti ini? Aku merasa terjebak antara rasa hormat dan rasa takut. Aku ingin tahu lebih banyak, tapi aku juga takut akan apa yang akan aku temukan. Aku merasa dunia yang aku kenal mulai runtuh di depan mataku sendiri. Besok paginya, aku melihat ibu dengan pandangan yang berbeda. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya, cara dia berpakaian yang kini jauh berbeda dari biasanya. Aku merasa ada sesuatu yang ibu sembunyikan dariku, tapi aku belum bisa memutuskan harus bagaimana. Aku terus mencoba mengerti, tapi semakin aku mencoba, semakin banyak hal yang membuatku bingung. Aku tahu, aku harus menghadapi kenyataan ini. Aku harus memutuskan apakah aku akan membiarkan semuanya berjalan begitu saja atau mencari jawaban atas semua perubahan yang terjadi. Namun, yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Ibu mulai berubah dengan cara yang membuatku semakin bingung dan takut. Pakaian yang dipilihnya semakin berani, tidak seperti dulu yang selalu rapi dan tertutup. Aku ingat betul suatu sore saat aku pulang dari kampus,
Aku melihat ibu di teras rumah memakai blus tipis berwarna merah muda dan rok pendek yang hanya sampai lututnya. Sepatu hak tinggi yang ia kenakan membuatnya terlihat berbeda, hampir seperti wanita muda yang ingin menarik perhatian. Aku terdiam, hatiku campur aduk antara prihatin dan rasa ingin tahu yang tak terkendali. Ibu tidak pernah terbuka tentang perubahan ini, malah aku merasa dia semakin tertutup dan jarang berbicara denganku seperti biasanya. Namun, aku perhatikan dia semakin sering duduk di depan laptop, kadang sambil tertawa sendiri atau berbicara dengan suara pelan yang membuatku penasaran. Aku mencoba bertanya, tapi dia hanya menjawab dengan singkat dan sering menghindar. Suatu malam, aku sengaja menunggu sampai ibu masuk ke kamar setelah menggunakan laptop. Aku diam-diam mengikuti langkahnya, berharap menemukan petunjuk tentang apa yang selama ini dia lakukan. Saat aku membuka pintu kamar ibu perlahan, aku melihat ponsel di tangannya dengan layar menyala. Di layar itu terlihat aplikasi chatting yang penuh dengan pesan dari seorang pria. Pesan-pesan itu jauh dari kata sopan, dan aku bisa merasakan jantungku berdegup kencang karena campuran takut dan kecewa. Aku mencoba membaca beberapa pesan, dan semakin dalam aku membacanya, semakin jelas bahwa ibu sedang menjalin hubungan yang tidak biasa dengan pria tersebut. Dia bahkan menggunakan bahasa yang sangat berbeda ketika berbicara dengannya, jauh dari sikap ibu yang dulu aku kenal. Aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin ibu yang selama ini aku hormati bisa berubah menjadi seperti ini? Apakah ini akibat kesepian setelah ayah pergi? Atau ada alasan lain yang aku belum tahu? Di tengah kebingungan itu, aku mencoba mengingat masa lalu. Aku teringat bagaimana dulu ibu selalu menjadi sosok yang kuat dan penuh kasih sayang, yang selalu menempatkan keluarga di atas segalanya. Namun sekarang, semua itu tampak seperti kenangan yang jauh. Aku merasa seperti menyaksikan ibu yang lain, yang aku tidak tahu bagaimana harus berhadapan dengannya. Aku mulai merasa terjebak dalam dilema yang berat. Di satu sisi, aku ingin melindungi ibu dan menyelamatkan keluargaku dari kehancuran. Tapi di sisi lain, aku merasa takut kalau aku salah paham dan merusak hubungan kami selamanya. Perasaan ini membuatku tak bisa tidur dan terus memutar otak mencari solusi yang tepat. Aku memutuskan untuk tetap mengamati, berharap suatu saat ibu akan mau bercerita dan aku bisa memahami alasan di balik semua perubahan ini. Tapi sampai saat itu tiba, aku harus bertahan dengan rasa tidak pasti dan ketegangan yang menghantuiku setiap malam. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai, dan aku harus siap menghadapi kejutan-kejutan yang mungkin akan datang. Perubahan ibu semakin tak terbendung. Aku mulai menyadari bahwa bukan hanya caranya berpakaian yang berubah, tapi sikapnya pun ikut berbeda. Dia yang dulu pendiam dan penuh perhatian, kini lebih sering diam dan terlihat jauh, seperti menyembunyikan rahasia yang berat. Aku merasa ada jarak yang makin lebar antara kami, padahal aku sangat ingin dekat dengannya seperti dulu. Satu malam, saat aku sedang belajar di ruang tamu, aku melihat ibu keluar dari kamar dengan wajah yang agak cemas. Dia mengenakan blus tipis berwarna biru muda, dipadukan dengan celana panjang hitam yang pas di badan. Rambutnya yang biasanya selalu ditutup rapi, kini dibiarkan terurai, memberi kesan berbeda yang membuat hatiku semakin tidak tenang. Aku ingin bertanya, tapi aku ragu apakah aku siap mendengar jawabannya. Ibu duduk di depan laptop, dan aku tahu malam itu dia akan kembali membuka dunia yang selama ini membuatku penasaran sekaligus takut. Aku memutuskan untuk duduk diam di sampingnya, mencoba menunjukkan bahwa aku ada untuknya, meskipun aku belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ibu malah menutup laptopnya dengan cepat dan menghindar, seperti takut aku akan melihat sesuatu yang tak seharusnya. Aku merasa kecewa dan bingung. Apa yang sebenarnya ibu sembunyikan? Mengapa dia berubah begitu drastis dalam waktu yang singkat?
Pertanyaan ini terus menghantui pikiranku. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa hanya diam dan mengamati. Aku harus berani menghadapi kenyataan, walau itu sangat menyakitkan. Beberapa hari berikutnya, aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang siapa pria yang sering diajak ibu bicara lewat telepon. Aku melihat dari pesan-pesan di ponselnya, ternyata pria itu bukan sembarangan orang. Dia tinggal di kota tetangga, dan tampaknya sudah kenal cukup lama dengan ibu. Pesan mereka penuh dengan kata-kata mesra yang membuatku merasa terguncang. Aku mulai merasa seperti terjebak dalam dunia yang tidak kukenal, di mana ibu yang kukenal berubah menjadi seseorang yang asing. Aku bertanya-tanya apakah ini hanya fase atau sesuatu yang lebih serius. Namun, satu hal yang pasti, hatiku hancur melihat ibu yang dulu aku banggakan kini menjadi sosok yang sulit aku pahami. Di tengah kebingungan ini, aku berusaha memikirkan langkah selanjutnya. Apakah aku harus memberanikan diri berbicara langsung dengan ibu? Atau aku harus menunggu sampai dia mau membuka diri? Perasaan takut, kecewa, dan rindu bercampur menjadi satu, membuat malam-malamku penuh dengan kegelisahan yang sulit diungkapkan. Aku tahu, cerita ini belum berakhir. Ada sesuatu yang lebih besar menunggu di balik semua perubahan ini, dan aku harus siap menghadapi kenyataan yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Aku hanya berharap, di tengah semua kekacauan ini, aku bisa menemukan jalan keluar yang benar dan menyelamatkan keluargaku dari kehancuran. Malam itu suasana di rumah terasa begitu tegang, seolah-olah udara pun ikut menahan napas. Aku duduk di ruang tamu, berusaha menenangkan diri, tapi pikiranku terus berputar tentang ibu dan perubahan yang semakin nyata. Aku merasa seperti berada di tengah badai yang tak kunjung reda, dan aku tidak tahu harus berpegangan pada apa. Tiba-tiba, suara pintu kamar ibu terbuka pelan. Aku menoleh dan melihat dia keluar dengan langkah pelan, mengenakan pakaian yang membuatku semakin terkejut, blus tipis berwarna krem yang menampakkan bahunya, dipadukan dengan rok mini berwarna coklat muda yang pas di tubuhnya. Sepatu hak tinggi berwarna hitam yang dikenakannya menambah kesan berbeda yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rambutnya yang biasanya tertutup kini tergerai bebas, menambah aura misterius yang sulit aku pahami. Dia menatapku dengan mata yang penuh cerita, tapi juga ada ketakutan di dalamnya. Tanpa berkata apa-apa, dia duduk di sampingku dan menarik napas panjang. Aku menunggu, berharap dia akan mulai membuka diri, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa dia berubah begitu drastis. Namun, yang keluar dari mulutnya hanyalah bisikan pelan, "Siska, aku butuh waktu untuk menjelaskan semuanya." Hatiku berdebar kencang. Aku ingin mendengar, ingin memahami, tapi juga takut akan jawaban yang akan kuterima. Aku tahu, ini bukan hanya tentang pakaian atau cara ibu berbicara di telepon. Ada sesuatu yang lebih dalam dan rumit yang harus kami hadapi bersama. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang penuh arti. Aku mencoba menguatkan diri, mempersiapkan hati untuk apapun yang akan dia sampaikan. Tapi sebelum ibu sempat berkata lebih banyak, suara ponsel ibu berbunyi nyaring, memecah keheningan. Dia terlihat terguncang, dan aku bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Aku tahu ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan rumit. Perubahan ibu bukan hanya soal penampilan atau sikap, tapi ada rahasia yang selama ini tersembunyi, menunggu untuk terungkap. Dan aku, sebagai anaknya, harus siap menghadapi kenyataan yang mungkin akan mengguncang seluruh hidup kami. Malam itu, aku duduk di sana, menunggu kata-kata yang belum terucap, dengan perasaan campur aduk antara harap dan takut. Aku tahu, apapun yang akan terjadi selanjutnya, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan aku bertanya-tanya, apakah aku siap untuk menghadapi kebenaran yang akan membuka semua rahasia ini?
Hari-hari berikutnya berubah menjadi rutinitas yang penuh ketegangan dan kebingungan. Aku terus mencoba mencari tahu lebih dalam tentang ibu, tapi setiap kali aku berusaha mendekatinya, dia malah semakin tertutup dan menjaga jarak. Pakaian yang dia kenakan semakin berani, dengan blus tipis dan rok mini yang sering dipadukan dengan sepatu hak tinggi berwarna mencolok. Rambutnya yang dulu selalu terikat rapi kini sering terurai, menjuntai indah di bahunya, menciptakan kesan yang sulit kuabaikan. Aku merasa seperti hidup di dunia yang asing, di mana ibu yang kukenal berubah menjadi sosok yang hampir tidak aku pahami. Dia yang dulu penuh kasih sayang dan perhatian kini lebih sering menghabiskan waktu di depan laptop, berbicara dengan suara pelan yang sulit kudengar. Aku berusaha mengintip percakapan mereka, tapi ibu selalu sigap menutup laptop atau menghindar saat aku mencoba mendekat. Suatu malam, aku memberanikan diri duduk di samping ibu saat dia menggunakan laptop. Aku mencoba memulai pembicaraan, bertanya tentang apa yang sedang dia lakukan dan siapa yang dia ajak bicara. Namun, ibu hanya tersenyum tipis dan berkata, "Siska, ini sesuatu yang sulit untuk dijelaskan sekarang." Kalimat itu membuat hatiku semakin berat, tapi aku tahu aku harus sabar menunggu waktu yang tepat. Perasaanku campur aduk antara ingin melindungi ibu dan keinginan untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Aku mulai menyadari bahwa mungkin ibu sedang menghadapi masalah yang jauh lebih rumit daripada yang aku bayangkan. Kesepian setelah kepergian ayah mungkin membuatnya mencari pelarian, tapi aku tidak tahu bagaimana cara membantunya. Aku juga mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam diriku sendiri. Melihat ibu dengan pakaian seperti itu, dengan sikap yang berbeda, membuat hatiku berdebar lebih kencang dari biasanya. Aku merasa bersalah karena pikiran seperti itu muncul, tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku. Ada ketertarikan yang tak kuharapkan, campur aduk dengan rasa bingung dan takut. Aku tahu aku harus segera mencari jawaban dan keputusan. Apakah aku akan terus diam dan mengawasi dari jauh, ataukah aku harus berani menghadapi ibu dan berbicara terbuka tentang semua ini? Tapi yang pasti, aku merasa hidupku sudah berubah selamanya, dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapi semua konsekuensinya. Malam itu, aku menatap ibu yang duduk di sebelahku dengan wajah yang sulit kubaca. Aku tahu, cerita ini belum selesai, dan ada sesuatu yang lebih besar menanti untuk diungkap. Aku hanya berharap, aku tetap bisa melindungi keluarga kami dari kehancuran yang semakin nyata mengintai. Malam itu, aku duduk termenung di ruang tamu, memandangi ibu yang terlihat berbeda dari biasanya. Dia mengenakan kebaya tipis berwarna krem, dengan rok batik pendek yang memperlihatkan pahanya yang halus. Rambutnya yang terurai panjang menyentuh bahunya dengan lembut, dan seutas kalung emas tipis melingkari lehernya. Ada sesuatu dalam pandangannya yang membuatku merasa terombang-ambing antara kekaguman dan kekhawatiran. Aku mencoba mengingat kembali ibu yang dulu, yang selalu menjadi sosok penuh kasih dan pelindung. Tapi sekarang, dia seperti wanita lain yang sedang berperan dalam cerita yang aku sendiri tidak mengerti. Aku bertanya-tanya, apakah semua perubahan ini hanya sementara ataukah ini tanda dari sesuatu yang lebih dalam? Saat aku hendak membuka mulut, ibu tiba-tiba berkata dengan suara lembut tapi tegas, "Siska, ada hal yang harus ibu ceritakan padamu. Ini bukan tentang salah atau benar, tapi tentang sesuatu yang ibu alami." Aku terkesiap, tidak menyangka dia akan mulai membuka diri. Jantungku berdetak kencang, menunggu kata-kata berikutnya. Dia mulai bercerita tentang kesepian yang melanda setelah kepergian ayah, tentang rasa hampa yang sulit diisi. Dia mengakui bahwa selama ini dia berusaha mencari perhatian dan kehangatan dari orang lain, meskipun itu membuatnya merasa bersalah. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian,
mencoba memahami perasaan yang selama ini tersembunyi di balik sikap dan penampilannya. Namun, saat percakapan mulai mengalir, suara ponsel ibu bergetar di meja. Dia melihat layar ponsel dengan wajah yang berubah tegang. Pesan masuk dari nomor yang tidak aku kenal membuat suasana menjadi tegang. Ibu menatapku sejenak, seolah meminta maaf tanpa kata-kata, lalu berdiri dan pergi ke kamar dengan langkah berat. Aku duduk di sana, sendirian dengan pikiran yang berputar-putar. Aku tahu, ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang lebih besar dari yang aku bayangkan. Perasaan campur aduk antara harap dan takut menyelimuti hatiku. Aku bertanya-tanya, apakah aku siap menghadapi kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya? Malam itu, aku merasa seperti berdiri di persimpangan jalan yang gelap, tanpa tahu arah mana yang harus kutuju. Aku hanya bisa menunggu, berharap ibu akan kembali dan kami bisa menghadapi semua ini bersama. Namun, dalam hati, aku tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan badai yang sesungguhnya mungkin belum datang. Aku masih duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel ibu yang tergeletak di atas meja. Nomor yang mengirim pesan itu belum pernah aku lihat sebelumnya. Pesan singkat itu tampak biasa, tapi aura ketegangan yang muncul di wajah ibu membuatku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang mencekam. Aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk membuka pesan itu, meskipun aku tahu itu bukan hakku. Tapi rasa penasaran dan kecemasan mengalahkan segalanya. Dengan jari gemetar, aku menggeser layar ponsel ibu dan membaca pesan itu. Besok malam, kita bertemu di tempat lama. Aku rindu, begitu bunyi pesannya. Aku terdiam. Tempat lama? Apa maksudnya? Aku tidak pernah tahu ibu punya rahasia seperti ini. Kepalaku dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Siapa pria itu? Apa hubungan mereka? Dan mengapa ibu terlihat begitu takut tapi juga seolah menantikan pertemuan itu? Aku merasa seperti terjun ke jurang ketidakpastian yang dalam. Semua yang aku tahu tentang ibu seakan berubah menjadi bayangan yang samar dan membingungkan. Aku mulai meragukan semua yang aku lihat dan dengar selama ini. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan ibu dengan pakaian yang berbeda, suara telepon yang tersembunyi, dan pesan rahasia itu terus menghantui pikiranku. Aku bertanya-tanya apakah aku harus menghadapi ibu secara langsung, ataukah menunggu sampai dia siap membuka semua rahasia ini. Namun satu hal yang pasti, hidupku kini berubah selamanya. Aku terseret dalam pusaran misteri yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya, dan aku tahu aku harus bersiap menghadapi kenyataan yang mungkin akan menghancurkan semua yang aku cintai. Aku hanya berharap, dalam gelapnya malam dan bayang-bayang rahasia ini, aku masih bisa menemukan cahaya yang akan membawa kami keluar dari badai ini. Tapi apakah cahaya itu benar-benar ada? Atau semua ini hanyalah awal dari kehancuran yang tak terelakkan? Hari-hari berlalu dengan kecemasan yang terus menggerogoti hatiku. Aku mencoba tetap menjalani rutinitas seperti biasa, namun bayangan pesan itu selalu menghantui pikiranku. Aku merasa seperti terperangkap dalam labirin misteri yang tak berujung, di mana setiap langkahku semakin membuatku bingung dan takut. Suatu sore, aku melihat ibu duduk di teras rumah dengan wajah yang muram. Dia mengenakan blus putih yang agak transparan, dipadukan dengan rok batik yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang mulai berubah. Rambutnya yang terurai berkilau terkena sinar matahari sore, menimbulkan kesan yang sulit aku jelaskan. Aku merasa ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi dia menunduk dan diam saja. Aku memberanikan diri duduk di sampingnya, mencoba mengajak bicara. Bu, aku tahu ada sesuatu yang ibu sembunyikan. Aku ingin membantu, tapi aku tidak tahu caranya. Suaraku bergetar,
penuh campuran antara takut dan harap. Ibu menatapku lama, lalu menghela napas panjang. Siska, aku tidak bermaksud menyakiti atau membuatmu bingung. Tapi hidup kadang membawa kita ke jalan yang tidak kita duga. Aku sedang mencoba mencari bagian dari diriku yang hilang. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Ada kesedihan yang dalam di matanya, dan aku merasa hatiku ikut remuk mendengar pengakuannya. Namun, sebelum dia sempat bicara lebih lanjut, suara ponselnya berbunyi nyaring. Dia melihat layar ponsel dengan wajah pucat, lalu berkata, "Ini dia lagi." Dengan berat hati, ibu bangkit dan memasuki rumah, meninggalkanku sendirian dengan ribuan pertanyaan yang belum terjawab. Malam itu, aku merasa semakin dekat dengan kebenaran, tapi juga semakin takut akan apa yang mungkin aku temukan. Aku tahu, aku harus siap menghadapi kenyataan yang selama ini aku hindari, meskipun itu berarti kehilangan sosok ibu yang selama ini aku kenal. Dalam hatiku aku bertanya, bagaimana jika perubahan ibu bukan sekadar pencarian jati diri, tapi sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya? Apakah aku siap menghadapi semua itu? Dan yang paling menakutkan, apakah ibu masih bisa diselamatkan dari jalan yang dia pilih? Aku duduk di sana, menatap gelapnya malam, dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Masa depan kami kini penuh dengan misteri yang belum terpecahkan, dan aku tahu, perjalanan ini baru saja memasuki babak yang paling menegangkan. Malam itu, aku duduk di dekat jendela ruang tamu, menatap keluar kekerlip lampu kota kecil Purwokerto yang mulai redup. Hati dan pikiranku masih kacau, bergelut dengan perasaan takut dan bingung tentang ibu. Aku tahu ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perubahan penampilan atau sikapnya. Ada rahasia yang tersembunyi di balik semua itu, dan aku merasa semakin dekat untuk mengetahuinya. Beberapa hari setelah percakapan singkat kami, aku menemukan sebuah amplop berwarna coklat terselip di antara buku-buku ibu di rak. Dengan tangan bergetar, aku membuka amplop itu dan menemukan beberapa foto lama ibu bersama seorang pria yang aku tidak kenal. Mereka tampak akrab dan bahagia, tapi ada sesuatu di mata ibu yang berbeda, ada kesedihan dan kerinduan yang mendalam. Foto-foto itu seakan membuka pintu ke masa lalu yang tidak pernah ibu ceritakan padaku. Aku mulai bertanya-tanya, siapa pria itu? Apakah dia alasan di balik perubahan ibu selama ini? Dan apakah hubungannya dengan pesan-pesan rahasia yang aku lihat di ponselnya? Perasaan ingin tahu dan cemas bercampur menjadi satu. Aku merasa seperti sedang menyusuri lorong gelap yang penuh teka-teki, dan setiap langkah membuka rahasia baru yang membuatku semakin bingung. Namun, aku tahu aku tidak bisa terus membiarkan diriku terjebak dalam ketidakpastian ini. Aku harus berani menghadapi ibu dan meminta penjelasan. Suatu malam, aku mengumpulkan keberanian untuk mendekati ibu saat dia sedang duduk di teras, mengenakan gamis tipis berwarna pastel yang membuat siluet tubuhnya terlihat lembut dalam cahaya rembulan. Rambutnya yang tergerai panjang berkilauan, dan ada rona merah muda di pipinya yang membuatnya tampak berbeda dari biasanya, lebih hidup, namun sekaligus rapuh. Aku duduk di sampingnya dan berkata dengan suara pelan, "Bu, aku menemukan foto-foto ini. Tolong jelaskan padaku, aku ingin mengerti." Ibu menatap foto itu sejenak, kemudian menunduk dan mulai bercerita tentang masa lalu yang penuh luka dan harapan yang belum terpenuhi. Cerita ibu membuka mataku tentang perjuangan dan rahasia yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan air matanya. Namun, aku tahu, perjalanan kami masih panjang dan penuh liku. Ada banyak hal yang harus kami hadapi bersama, dan aku harus siap untuk semua kemungkinan yang akan datang. Saat malam itu berakhir, aku merasa ada harapan baru yang tumbuh di dalam hatiku. Meskipun penuh dengan ketidakpastian,
Aku yakin aku dan ibu bisa melewati semua ini bersama-sama. Namun, aku juga sadar bahwa rahasia yang lebih gelap mungkin masih menunggu untuk terungkap, dan aku harus siap menghadapi itu kapanpun waktunya tiba. Malam itu, setelah ibu bercerita tentang masa lalunya, aku merasa ada beban yang sedikit terangkat dari pundakku. Namun, perasaan lega itu segera tergantikan oleh rasa penasaran yang semakin dalam. Ada sesuatu yang masih disembunyikan ibu, sesuatu yang belum dia berani ungkapkan sepenuhnya. Aku menatap ibu, yang kini duduk dengan wajah lelah namun penuh kejujuran. Dia mengenakan kemeja batik lengan panjang yang sedikit kusut, dipadukan dengan celana panjang hitam yang biasa dia pakai sehari-hari. Meski penampilannya sederhana, ada aura berbeda yang terpancar darinya malam itu, seperti seseorang yang tengah berjuang melawan sesuatu yang berat. Aku ingin tahu lebih banyak, Bu, suaraku pelan tapi tegas. Apa yang sebenarnya terjadi setelah ayah pergi? Kenapa semua ini terjadi? Ibu menghela napas panjang, menatap ke arah jendela yang remang. Siska, aku juga tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah ayah pergi, aku merasa kosong dan kesepian. Aku mencari sesuatu yang bisa mengisi kekosongan itu, tapi aku takut harus mengakuinya padamu. Aku merasakan getaran di dadaku. Semua yang aku alami selama ini, semua perubahan yang aku lihat, ternyata berakar dari rasa kesepian yang dalam. Aku ingin memeluk ibu, tapi aku ragu. Aku takut jika aku melakukannya, semua kepahitan ini akan semakin dalam. Tiba-tiba, suara notifikasi dari ponsel ibu memecah keheningan. Ibu menatap layar dengan ekspresi campur aduk antara takut dan penasaran. Ini, dia lagi, katanya pelan, hampir seperti mengucapkan sebuah kutukan. Aku tahu, pria di balik pesan-pesan itu bukan hanya mengisi kekosongan ibu, tapi juga menjadi sumber kekacauan yang mengancam keluargaku. Tapi aku tidak bisa membiarkan ibu terus tenggelam dalam dunia yang berbahaya itu. Aku harus menemukan cara untuk membawanya kembali ke jalur yang benar. Aku menatap ibu dengan tekad yang kuat. Bu, kita harus hadapi ini bersama. Aku di sini untukmu. Ibu mengangguk pelan, tapi aku bisa melihat ada keraguan dalam matanya. Aku tahu, perjalanan kami masih panjang dan penuh rintangan. Namun, untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku merasa kami bisa melangkah maju bersama-sama. Namun, di balik harapan itu, ada bayangan gelap yang terus mengintai. Aku bertanya-tanya, seberapa jauh rahasia ibu akan mempengaruhi hidup kami? Dan apakah aku benar-benar siap menghadapi kenyataan yang akan segera terungkap?